percaya bahwa Tuhan kita dan Allah yang hidup pada tempat ini. Amin. Kita akan tetap semangat untuk kita beribadah pagi hari ini, bagaimanapun keberadaan kita. Tapi kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Haleluya.
tinggikan Engkau. Kami mengagungkan Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Setiap saat kami akan kagum akan setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Setiap hari pun kami akan merasakan bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu mengasihi kami, Engkau yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat ibadah pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami minta hadirat-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu ada di tempat ini. Dan setiap kuasa kegelapan, setiap kuasa iblis, kami mau tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kekuatan Tuhan, hadirat Tuhan memulihkan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita mau katakan, oh betapa indahnya jika saudara seiman hidup rukun dalam persatuan. Amin. Katakan, kita harus bersatu, kita harus bersatu. Karena kita nggak bisa salaman, kita hanya cukup begini saja. Amin. Oh betapa indahnya, betapa eloknya. Jika kita bersatu, maka setiap berkat Tuhan, kasih Tuhan dicurahkan ke kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, betapa indahnya.
percaya apapun keberadaan kita, Tuhan telah memberkati kita. Amin. Ketika kita menyanyikan pujian ini, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ketika berkat Tuhan dicurahkan, kita sama-sama begini. Pesanan telah diperintahkan Tuhan. Amin. Kita memberkati saudara kita kanan dan kiri. Amin. Amin saudara. Haleluya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Kita hidup hanya karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Amin. Saat ini kita ada, Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan. Semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan yang diberikan atas kehidupan kita. Haleluya. Mau kembali datang kepada Tuhan. Dan mau katakan, ku hidup hanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Dapat ku banggakan semua.
anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu yang melimpah atas hidup kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu, kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, kami limpah dengan syukur Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah mengampuni kami, Tuhan sudah melayakkan kami untuk kami datang di hadirat. Ini adalah suatu kehormatan untuk kami boleh datang menghadap Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah anugerahkan untuk setiap kami. Sehingga dengan kekuatan itu kami boleh mengasihi Tuhan, kami boleh mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang berbicaralah, hati kami terbuka bagi firman. Kami mengarahkan segenap keberadaan kami untuk kami menerima nasihat-nasihat dari firman, untuk kami diarahkan dan dituntun kepada kebenaran yang sejati. Berbicara Tuhan, dan buat kami menangkap akan setiap pesan-pesan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa, ya, bukan biasa di luar, tapi luar biasa. Apanya yang luar biasa Bapak Ibu? Kasih karunia Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus kita luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, menurut Bapak Ibu, apa sih sebetulnya berkat terbesar yang kita bisa alami dari Tuhan? Ya, di tengah masa pandemi ini orang berkata berkat terbesar itu kalau kita dikasih kesehatan. Ya, itu benar. Ya, kita dikasih kesehatan tuh berkat besar. Ada apotek, ada rumah sakit, tapi kita nggak bisa membeli kesehatan di sana. Coba Bapak Ibu datang ke apotek, yang terkenal apalah sebutkan namanya. Datang, mau beli apa Pak? Bu, saya mau beli kesehatan. Bingung orangnya. Iya, karena kesehatan tidak dijual. Ya. Saya mau katakan, kemarin ada seorang berkata, wah kalau kena COVID dirawat mandiri itu lumayan biayanya, mendekati angka 200 juta. Itu belum kalau harus masuk ICU, pakai ventilator dan lain sebagainya. Dia bilang kesehatan itu mahal. Ya, kesehatan itu mahal. Bahkan kita tidak sanggup beli kesehatan. Saya berkata, yang mahal itu kalau kita sakit, betul nggak? Kalau kita sakit itu mahal. Kalau kita sehat itu anugerah namanya. Tetapi setelah saya mempelajari firman Tuhan, sebenarnya berkat terbesar itu bukan kesehatan, apalagi berkat keuangan. Mohon maaf kalau saya berkata, kalau kita diberkati secara keuangan itu hanya receh buat Tuhan. Itu hanya receh. Ada yang banyak yang jauh lebih besar. Contohnya apa? Kesehatan. Kesehatan tentu lebih besar dari berkat keuangan. Ya kan? Kita tidak bisa beli kesehatan. Ada lagi kebahagiaan. Kita juga tidak bisa beli kebahagiaan. Itu berkat yang sangat luar biasa, yang tidak ternilai. Tapi kita ketika belajar dari firman Tuhan, ada satu berkat yang paling besar. Apa itu? Kalau kita diampuni Tuhan, itu adalah berkat terbesar buat kita. Sadarkah kita apa konsekuensinya kalau Tuhan tidak mengampuni kita? Wow, ngeri saudara. Neraka itu so real, sangat nyata. Kebinasaan kekal. Coba ambil waktu sebentar, renungkan kata kekal. Apa sih kekal? Kekal itu selama-lamanya. Selama-lamanya itu apa? Unlimited.
kita binasa selama-lamanya, kita dihukum selama-lamanya. Wow, tidak terbayangkan. Itu konsekuensi kalau Tuhan tidak mengampuni kita. Masalahnya setiap kita perlu pengampunan. Amin. Setiap kita perlu pengampunan. Kenapa setiap kita perlu pengampunan? Karena kita orang berdosa. Kalau kita melihat di dalam Roma 3 ayat yang ke-23, ini ayat sudah sangat terkenal. Tapi kadang-kala karena saking terkenalnya, kita mengabaikannya. Kadang-kala kalau sudah sering jadi abai kita. Kita gak perhatikan lagi. Kita lihat Roma 3 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan demikian firman Tuhan, Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang telah berbuat dosa? Semua orang, termasuk saya. Benar. Karena semua orang telah. Kalau dari bahasa aslinya, telah ini bukan hanya menunjukkan, kalau dalam bahasa Inggris ada istilahnya past tense, masa lampau. Tapi sebenarnya kata berbuat dosa di sini itu bicara soal continue, terus menerus. Apakah sampai hari ini kita masih berbuat dosa? Ya, harus kita akui kadang-kala kita dalam tanda petik, saya pakai istilah terpleset. Kita memang sudah bertobat, kita memang sudah diampuni Tuhan, tapi kita masih punya potensi untuk berbuat dosa. Kita masih bisa berbuat dosa. Sama seperti kita jalan. Setiap kita sudah bisa jalan, tapi kadang-kala kita terpleset, jatuh. Ada di sini yang selama hidupnya nggak pernah jatuh? Saya percaya setiap kita pernah. Ada air kayak, ada mungkin kulit pisang yang dibuang sembarangan. Kita jalan, kita nggak perhatikan, terpleset. Tapi apakah setiap hari kita terpleset? Enggak. Mungkin ya tidak juga 1 bulan sekali, belum tentu juga. Tapi itu bisa. Demikian juga dalam kehidupan orang percaya. Kita bisa berbuat dosa, tapi kita tidak hidup dalam dosa. Kita tidak terbiasa di dalam dosa. Dan kita bersyukurnya ada penyelesaian untuk dosa kita, yaitu apa? Pengampunan Tuhan. Roma 6 ayat 23 itu didahului dengan ayat-ayat yang lebih mengerikan. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam ayat yang ke-10 dari Roma pasal yang ketiga, di situ dirinci, disebutkan. Saya bacakan sebentar. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Jadi kalau kita berkata saya udah benar, kalau dibandingkan dengan ayat ini, batal. Tidak ada yang benar. Ini firman Tuhan, bukan saya yang bicara. Ya, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Hari-hari ini orang lebih suka ribut, orang lebih suka bertengkar daripada berdamai. Nah, itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Itu realita kehidupan. Ya, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, tidak ada jalan damai. Ya. Ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ngeri kan keadaan kita sebetulnya. Kalau kondisi seperti ini, tidak ada penyelesaiannya, tidak ada solusi dan tidak ada jalan keluarnya, pasti yang berlaku Roma 6 ayat 23.
Sama-sama 23-nya, satu ayat 3, satu pasal 3, satu pasal 6. Ya. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa maut, itu tidak bisa ditawar. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu mutlak kita perlu yang namanya pengampunan Tuhan. Kita perlu diampuni oleh Allah. Kalau kita menerima pengampunan, itu adalah berkat terbesar sesungguhnya dalam hidup kita. Karena apa? Hanya itu yang bisa meluputkan kita dari hukuman kekal. Tidak ada lain. Mungkin kalau kita berbuat salah di tengah dunia dalam undang-undang, misalnya kita melanggar peraturan lalu lintas, ya, yang gampang saja saya kasih contoh lampu merah. Lampu merah itu artinya apa Bapak Ibu? Berhenti. Lampu hijau berjalan. Lampu kuning hati-hati atau siap-siap. Siap-siap apa? Kadangkala lampu kuning siap-siap untuk terobos. Betul apa benar Bapak Ibu? Di sini nggak ada. Karena kuning cepat-cepat digas supaya nggak on. Soalnya lampu merah yang di Delta itu lama itu katanya. Jadi kalau kuning cepat-cepat. Saudara ini kasih Tuhan. Mungkin kita ketangkap polisi, ya kena tilang. Artinya apa tilang? Tahu nggak? Kita sering kali sebut kata tilang. Tahu nggak artinya? Ya, jangan jadi orang yang latah, suka nyebut tapi nggak tahu artinya. Karena setiap perkataan kita dipertanggungjawabkan. Tilang itu artinya bukti pelanggaran. Karena bukti pelanggaran, catat pelanggarannya, terobos lampu merah. Ya mungkin kalau kita salah terhadap undang-undang, kita mendapat konsekuensi. Cuma konsekuensinya tidak bersifat kekal. Hilang. Ya. Selesaikannya bagaimana kalau kita ditilang? Damai, cari amplop gitu ya. Karena pengakuan dosa deh. Ya. Seharusnya kita anak-anak Tuhan kalau ditilang ya sudah, silakan Pak ditilang Pak. Sidangnya kapan? Datang sidang. Itu lebih elegan, itu lebih terhormat buat saya. Saudara dikasih Tuhan, apa namanya? Hukuman dari sebuah tilang ada, mungkin didenda sekian ratus ribu, ya kan? Setelah kita bayar denda, selesai kan? Selesai udah, silakan bawa mobil lagi, silakan jalan lagi. Kadangkala dalam tanda petik silakan langgar lagi, kadangkala seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi pelanggaran akan hukum Allah tidak sesederhana itu, tidak sesimpel itu. Pelanggaran akan hukum Allah konsekuensinya maut, dan itu sifatnya permanen, kekal. Tidak bisa ada negosiasi. Mohon maaf, ada beberapa oknum polisi yang bisa negosiasi. Udah sekian aja, sekian aja. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan kita mengerti kebenaran ini, kita tahu harga sebuah pengampunan itu luar biasa. Pengampunan itu tidak ternilai, tapi Tuhan berikan buat kita. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ini ayat yang sungguh luar biasa. Surat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ternyata firman Tuhan mengajar kepada kita untuk mencapai pada satu titik kita diampuni oleh Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah ada kata-kata di situ, frase Ia adalah setia dan adil. Inilah sifat Allah. Dia Allah yang setia dan Dia Allah yang adil.
Setia dalam pengertian kasih-Nya terus-menerus atas hidup kita. Dalam satu ayat di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Ratapan, ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat. Itulah kesetiaan Tuhan, tidak pernah berkesudahan. Dia adil. Adil itu artinya setiap perbuatan dosa akan diperhadapkan dengan konsekuensi. Dia tidak bisa melepaskan begitu saja kita dari konsekuensi dosa. Sebab itu Allah mencari cara bagaimana supaya konsekuensi atas dosa manusia itu tidak benar-benar menghancurkan manusia. Sebab itu muncul ide dari Allah, rencana dari Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Jadi untuk memenuhi sifat keadilan Allah, Allah nggak bisa merubah hukumnya. Berarti kalau Allah merubah hukumnya, dia nggak adil dong. Dia setia, dia konsisten, dia juga adil. Nah, untuk memenuhi kedua sifat Allah, maka Allah menggunakan pola atau metode substitusi, menggantikan. Seharusnya yang harus dihukum adalah orang berdosa. Tetapi karena kasih-Nya yang besar atas manusia, ditukar. Kristus yang dihukum. Kristus yang akhirnya tubuhnya harus binasa karena menanggung dosa kita. Bukankah ini sesuatu yang tidak logis, nggak fair? Nggak fairnya gimana? Saya yang salah kok dia yang dihukum? Coba kalau saudara di dalam dunia pekerjaan, ya kan, teman saudara salah, tapi saudara yang di SP sama HRD, bagaimana? Nggak adil dong, dia yang bikin kok saya yang kena. Tapi pernahkah kita menyadari itu? Tuhan, luar biasa ya, saya yang salah kok oh ya harus menanggung kesalahan saya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Seharusnya pengertian ini membuat kita sadar dan akhirnya kita berhenti untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Itu dari pihak Allah. Itu yang Allah kerjakan untuk menyelesaikan konsekuensi atas dosa manusia. Lalu dari pihak manusia, apa yang harus kita lakukan? Ayat itu berkata, jika kita mengaku dosa kita. Kata mengaku ini dalam sekali maknanya. Jadi supaya diampuni sebetulnya sederhana. Mengaku itu syarat mutlak. Supaya mendapat pengampunan Tuhan, hanya mengaku. Kok hanya mengaku sih? Ya, karena kita belum paham mengaku itu seperti apa. Mengaku itu dalam bahasa Yunaninya homologio. Homologio itu punya beberapa pengertian. Salah satunya menyatakan yang sebenarnya. Saya betul menyatakan kebenaran. Yang sebenarnya seperti apa? Kebenarannya apa? Kebenarannya ya saya berdosa. Ya saya sudah melawan Tuhan. Saya sudah melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Dinyatakan di situ. Saya sudah berbohong, saya sudah berzina, saya sudah mencuri dan lain sebagainya. Kemudian homologio juga punya pengertian berjanji untuk menyetujui perjanjiannya. Berjanji untuk menyetujui, untuk berkomitmen. Jadi ketika kita mengaku, kita itu bukan hanya sekedar menyatakan kebenarannya bahwa kita berdosa. Iya, saya berdosa. Bukan hanya itu mengaku. Tapi mengaku itu punya pengertian ada satu janji, ada satu niat di hati untuk iya Tuhan, saya setuju dengan perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan adalah untuk kita tidak berbuat dosa lagi. Itu esensi dari mengaku. Nah kemudian dalam mengaku juga punya pengertian sebuah pernyataan kepada umum atau deklarasi. Menyatakan kepada umum, pengumuman.
Iya, saya orang berdosa. Saudara yang dikasih Tuhan, 3 arti dari pengakuan. Kadang-kala kita gak ngerti. Akhirnya kita ngakunya asal ngaku-ngaku aja. Mengaku dosa, tapi ya udah seperti orang orang latah, kebiasaan. Ya udah, Tuhan, saya orang berdosa. Dan perlu saya tambahkan dalam pemahaman arti kata mengaku ini, kita harus menyatakan sesuatu itu dengan detail. Saya suka kasih analogi seperti kita pergi ke dokter. Setiap kita tentu pernah pergi ke dokter, ya kan? Kalau pergi ke dokter, setelah bagian registrasi, dapat nomor antrian, kita dipanggil. Ketika kita masuk ruang praktek dokter, dokter pertama tanya apa? Ibu ini, bapak ini, menyesuaikan, cocokin dulu identitasnya, umur sekian. Kemudian dokter tanya apa? Dokter gak akan tanya berapa gajimu. Dokter tanya sakitnya apa. Lalu kalau kita pasien, dokter tanya sakitnya apa, bisa gak saya bilangin, dok, iya saya ini sakit, dok. Masa dokter gak tahu? Dokter kan udah pintar, udah sekolah, kok gak tahu sakit saya? Apa kita jawab begitu? Enggak kan? Yang harus kita lakukan apa? Ya ngomong sakitnya apa, nyatakan dengan sebenar-benarnya sakitnya apa. Kalau sakitnya sakit perut, jangan bilang pusing. Kalau sakit perut, ya bilang sakit perut. Nanti ditanya lagi, harus detail, ya kan? Sakit perutnya seperti apa? Kembung, mules, perih, atau seperti apa? Kadang-kala dokter tanya sambil memeriksa kita, dipencet bagian sini. Di sini sakit nggak? Betul nggak? Di sini sakit nggak? Jadi dalam konteks mengaku harus ada keterbukaan yang sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, serinci-rincinya. Bahkan kalau perlu, kadang-kala di dokter ditanya, Bapak pusingnya kalau apa? Iya Pak, saya pusingnya kalau sudah tanggal 20, 21 tuh saya pusing. Ditanya kenapa pusing? Iya udah jatuh tempo cicilan dok. Lah itu salah alamat, bukan ke saya, ke konsultan ekonomi aja gitu kan. Kadang-kala kan kita ditanya sakitnya kalau apa, waktu apa, oh, kalau habis bangun tidur lalu kepala berputar begini begitu dan lain sebagainya. Kita mengaku juga Tuhan maunya seperti itu. Bahkan kalau perlu ketika kita mengaku dosa, bilang kapan kamu lakukan dosa itu. Kadang-kala kita ngakunya kan ngaku general, ngaku secara umum, Tuhan saya orang berdosa, saya mengakui Tuhan saya orang berdosa. Udah cukup sampai di situ, betul nggak? Nah, ini yang perlu kita revisi dalam doa-doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Sampaikan Tuhan ampuni saya sudah punya niat jahat. Saya kok nggak suka sama si A. Saya mendoakan yang nggak baik. Saya mendoakan supaya dia ketabrak beca Tuhan. Tapi nggak ketabrak-tabrak karena memang beca udah nggak ada. Harus ada sebuah pengakuan kepada Tuhan. Itu terbuka, clear and transparent. Karena apa? Karena hanya dosa yang diakui itu yang diampuni. Hanya dosa yang kita akui itu yang diampuni oleh Tuhan. Yang kita tidak mengakui, Allah tidak akan mengampuni. Konsekuensinya seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Mengaku maka akan diampuni. Dalam pengertian mengaku juga ada satu pengertian berjanji untuk setuju sama perjanjian Tuhan. Berjanji untuk menyetujui perjanjian. Saya mengakui Tuhan itu adil. Saya mengakui Tuhan itu kudus. Berarti saya harus melakukan kekudusan dalam hidup saya. Nah, ini kadang-kala yang kadang beberapa banyak anak-anak Tuhan mengabaikan. Pikir sudah mengaku, sudah selesai. Selanjutnya ya sudah, nanti kan bisa minta ampun lagi. Ya kadang-kala ya setiap Natal kita ikutan tradisi saudara kita selamat Natal, minta maaf ya kalau selama ini saya bikin salah ya, Natal minta maaf, nanti habis tahun baru bikin lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang harus kita pahami. Karena apa?
kembali, pengampunan itu adalah anugerah terbesar. Kita bisa raih pengampunan itu kalau kita mau mengaku. Dan jangan pernah merasa diri benar. Karena ketika kita diperhadapkan dengan kebenaran yang absolut, yaitu kebenaran firman Tuhan, kita tuh sebetulnya nggak punya kebenaran. Faktanya Roma berkata tidak ada seorang pun yang benar. Kita mau ngeyel sama Tuhan kayak apa, tetap kita kedapatan kita salah. Nah, saudara dikasih Tuhan, pengakuan ini akan mendorong kita, menuntun kita kepada yang namanya pertobatan. Pertobatan. Yang namanya bertobat, semua orang bilang tobat, tobat. Ya. Gampang untuk bilang tobat. Kita makan sambal kepedesan aja kadang-kala kita bilang tobat, betul nggak? Aduh tobat, tobat, pedes banget, aduh tobat. Tapi waktu makan berikutnya dicari lagi itu sambal. Ada udah bilang tobat-tobat. Sekarang dikasih Tuhan, ya. Tobat itu apa? Tobat itu dalam bahasa aslinya, kata dalam bahasa Yunaninya pakai kata metanoia. Metanoia itu punya pengertian berubah, mengalami perubahan yang dari dalam. Meta itu berubah. Dalam dunia biologi kita kenal, ya, metamorfose, ya, perubahan bentuk makhluk hidup. Contohnya apa? Katak bertelur, telurnya menetas jadi berudu atau cebong, ya kan? Zaman pilpres ramai itu cebong. Habis cebong jadi katak muda, lalu katak dewasa. Ada perubahan bentuk. Telur tentu berbeda dengan berudu atau cebong. Cebong ada ekornya, belum tumbuh kaki. Nanti seiring berjalannya waktu, cebong ini muncul kakinya, kaki belakang dulu, ya kan? Kaki belakang muncul, ekornya makin pendek dalam pertumbuhannya. Lalu katak muda ekornya udah mulai habis, muncul kaki depan, lalu jadi katak dewasa. Jadi katak dewasa jadi telur lagi, bertelur artinya begitu. Ada perubahan hidup makhluk hidup. Nah, konsep bertobat itu ide awalnya dari perubahan itu. Jadi orang bertobat itu harus ada yang berubah. Jangan cuma omongannya yang berubah, tapi seluruh kehidupannya dimulai dari dalam. Metanoia, noia itu dalam, dari dalam diri. Perubahan dalam bertobat bukan karena lingkungan. Banyak kali orang bertobat karena faktor lingkungan. Ketika dia berteman dengan orang baik, dia jadi baik. Tapi ketika dia berteman dengan penjudi, dia balik lagi mengikuti lingkungan. Bukan, itu belum bertobat. Bertobat itu dari dalam, bukan dari faktor lingkungan. Dari dalam kita tahu kita berdosa, kita sadar, kita mengerti. Bagaimana yang dari dalam ini bisa berubah? Yang dari dalam bisa berubah kalau ada input, ada sesuatu yang masuk. Apa yang masuk? Kebenaran. Ketika kita menerima kebenaran, maka dalam diri kita, manusia batinia kita merindukan sebuah perubahan. Setelah kita tahu benar, oh saya salah selama ini ya, saya nggak boleh seperti ini, saya harus seperti itu. Nah disitulah letak satu benih sebuah pertobatan. Ada kerinduan untuk berubah. Kemudian yang di dalam ini akan terekspresi keluar. Lewat apa? Lewat ucapan, lewat pemikiran, lewat cara pandang, ya, lewat perilaku. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya. Karena itu Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-12, jadi kemurahan Allah menasihatkan kepada kamu, ya Tuhan, supaya kamu berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah, metamorfo, pakai itu. Berubah. Selamanya berudu tidak bisa sama dengan telur. Bentuknya berubah, tampilannya berubah, makanannya juga berubah, hidupnya juga berubah. Kalau berudu di dalam air terus, setelah jadi katak dia di darat. Berudu atau cebong nggak bisa taruh di darat, lama-lama mati dia.
Karena berwudu dia bernapas dengan insang, tapi ketika di darat sudah berubah cara bernapasnya. Mulai terbentuk organ-organ yang lain. Nah, kehidupan pertobatan orang Kristen harusnya seperti itu. Ada satu perubahan yang progresif, yang terus-menerus. Mungkin nggak bisa langsung berubah simsalabim langsung. Dan itu perubahan itu signifikan, kelihatan, bisa dilihat, bisa diamati, bisa dirasakan terutama oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi melihat seseorang bertobat atau nggak bertobat, ya, tanya sama orang-orang di sekitarnya, perubahan apa yang terjadi dalam diri orang itu. Kalau belum ada perubahan, ya belum bertobat. Di rumah sakit jiwa dikasih tes. Orang yang sudah sekian tahun dirawat, diterapi, lain sebagainya, untuk menyatakan orang ini sembuh atau enggak, ya kitanya ini dulu dites. Tesnya yang gampang nyanyi. Nyanyi ya, kamu nyanyi, dia nyanyi. Aku masih seperti yang dulu. Wah, bahaya, masih seperti yang dulu, belum sembuh. Jadi orang yang bertobat itu nggak boleh sama seperti dulu lagi. Kita harus berubah. Dan perubahan itu harus progresif, meningkat. Harus progresif. Yang kedua signifikan, kelihatan, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dialami oleh orang-orang di sekitarnya. Dan perubahan itu konsisten. Jangan tobat kumat. Pertobatan sejati itu bukan pertobatan yang tomat. Kalau mau Natal tobat, mau Paskah, bulan April tobat, habis itu kumat lagi, menghilang dari peredaran. Ya. Saudara dikasih Tuhan, kenapa orang kadang-kala pertobatannya kayak tomat kumat? Karena itu, bertobat karena supaya dilihat orang, bukan dari dalam dirinya. Jadi pertobatan itu di dalam dulu, yang dikerjakan oleh Tuhan, yang mengerti kebenaran, menginsyafi dirinya, siapa dirinya sebenarnya, kemudian itu dimunculkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sepertinya ini pelajaran dasar buat kita. Tapi dasar itu penting. Sama seperti bangunan ini, kalau dasarnya nggak kuat, mudah roboh. Kenapa hari-hari ini banyak orang Kristen di tengah pandemi yang akhirnya meninggalkan Tuhan? Karena dasarnya lemah, dasarnya tidak kuat tertanam di dalam Tuhan. Pertobatannya hanya karena di luar. Karena orang motivasinya bertobat itu, motivasinya ikut Tuhan macam-macam. Ada yang supaya memperlancar hubungan bisnis, karena orang Kristen itu punya cap, orang Kristen itu baik, punya kasih. Ya. Jadi ya, jadi orang Kristen saya ke gereja supaya dapat relasi. Itu terlalu tipis motivasi yang seperti itu. Tapi kembali seperti saya katakan di awal, karena kita perlu pengampunan, dan pengampunan itu terlalu mahal. Kita nggak bisa beli pengampunan dari Allah. Karena Allah menyediakannya nggak cuma-cuma. Kalau kita melihat kisah penciptaan dalam Kejadian pasal yang pertama, Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini hanya dengan berfirman, hanya dengan berkata-kata. Tapi untuk menyelesaikan masalah dosa manusia, Allah gak cukup berkata-kata. Dia harus mengutus Yesus menjadi manusia 33,5 tahun. Dan akhirnya dia harus disalibkan. Begitu mahal yang sudah Tuhan perbuat bagi kita. Sudah selayaknya, sudah sewajarnya, sudah sepatutnya kita boleh mensyukuri anugerah ini. Mensyukuri bukan hanya kita melakukan metanoia, pertobatan atau berubah,
Tapi kita mensyukuri dengan tidak berbuat dosa lagi. Amin. Tidak berbuat dosa lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Karena pengampunan Tuhan itu luar biasa. Dia katakan dia akan mengampuni dan menyucikan kita. Menyucikan kita. Itu clear, itu bersih lagi. Tidak ada bekas. Dan yang luar biasa, Tuhan tidak pernah catat kesalahan kita lagi. Ketika pengampunan itu diberikan, ya selesai. Benar-benar selesai. Kadang-kala kalau manusia mengampuni kan dicatat. 1 kali utang gak bayar, 2 kali, tunggu aja. Udah minta maaf ya deh, diampuni 2 kali. Ingat ya, udah 2 kali ya, dihitung. Tapi kita bersyukur, Dia adalah setia dan adil. Dan utamanya Dia penuh kasih buat kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena sesungguhnya Tuhan lebih dulu mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas, dengan kasih yang tidak bersyarat, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi katakan mengasihi lebih. Biar kita menyanyi pujian ini bukan hanya karena kita hafal liriknya, tapi biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Karena kasih-Nya luar biasa. Biar itu mendorong kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Mengasihi kepadaku, mengasihi lebih. Sekali lagi katakan mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Biar musik melantunkan pujian. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, betapa luar biasanya pengampunan yang Tuhan. Mari kita mau bersyukur untuk anugerah pengampunan. Konsekuensinya terlalu berat ketika Tuhan tidak mengampuni kita. Konsekuensi dosa itu permanen, bersifat selama-lamanya. Tapi karena kasih-Nya yang besar, karena pengampunan, kita beroleh pembebasan atas dosa. Dosa kita yang merah seperti kirmis akan diputihkan seperti salju, bahkan sejauh timur dari barat. Ia akan menjauhkan kita dari setiap
kesalahan-kesalahan. Sudah selayaknya kita menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan. Dengan kita berubah ke arah kebenaran. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biar setiap pribadi ambil waktu untuk mengaku dosamu di hadapan. Dan ingat, Tuhan tidak akan mengampuni dosa yang tidak diakui. Sebab itu akuilah dengan detail, dengan terbuka, dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan mendengar setiap pengakuan kita. Dengan sabar Dia menunggu kita mengaku. Dan Dia sudah siapkan pengampunan yang luar biasa. Setiap kita pernah berbuat salah. Tapi hendaklah kita tidak terbiasa di dalam kesalahan itu. Orang yang dewasa adalah orang yang tidak melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Orang yang dewasa adalah orang yang bisa belajar dari kesalahan dan melakukan perubahan di dalam hidupnya. Walaupun mungkin lingkungan kita tidak berubah, hidup kita tidak tergantung oleh lingkungan. Haleluya. Haleluya. Karena setiap kita akan bertanggung jawab dengan perbuatan kita. Apapun itu, baik ataupun jahat. Bahkan pada saat kita mati, ya benar kita tidak membawa apa-apa. Satu hal yang akan menyertai kita. Perbuatan-perbuatan kita akan menyertai kita. Perbuatan-perbuatan kita akan bersaksi di hadapan Allah, Hakim yang adil. Seperti apa sebenarnya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau yang perlu pengampunan Tuhan, bisa angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dia ada di tengah kita. Rohnya ada di depan kita. Kami datang kepadamu, ya Allah yang kudus. Kami mengaku atas setiap kesalahan dan dosa kami, baik lewat perbuatan kami, lewat apa yang kami pikirkan, lewat apa yang kami perkatakan, bahkan apa yang kami perkatakan di dalam hati kami. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon ampun. Kau mendengar setiap pengakuan umat. Seperti firman-Mu, Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni kami, bahkan menyucikan kami dari segala kesalahan. Sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus kami terima pengampunan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menjadi orang-orang yang diampuni oleh Tuhan, yang disucikan oleh Tuhan. Sehingga secara hukum kami adalah orang-orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Tidak ada konsekuensi dari dosa di dalam kekekalan, karena kami sudah terima pengampunan Tuhan. Beri kami kekuatan untuk kami berubah. Beri kami kekuatan, ya Roh Kudus,
bahkan bimbingan serta tuntunan, supaya kami tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkatilah setiap umat Tuhan dengan pengampunan yang melimpah. Pengampunan itu akan mendatangkan kami damai sejahtera, lepas dari rasa bersalah dan tertuduh. Tidak ada tuduhan lagi atas kami, karena pengampunanmu itu sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.